Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nova Triudianto. Pada video kali ini saya akan membahas terkait dengan bagaimana kompensasi tubuh ketika dalam kondisi hipotensi atau tekanan darah yang rendah. Jadi hipotensi itu merupakan suatu kondisi di mana tekanan sistoliknya itu kurang dari 100 ml air raksa. Lalu sebelum kita membahas bagaimana kompensasinya, perlu kita ketahui dulu bahwa di dalam tubuh ada yang namanya aorta. Lalu di dalam aorta itu ada suatu letak khusus yang dinamakan sinus aorta, yang mana sinus aorta itu mempunyai reseptor-reseptor yang disebut dengan baroreseptor. Jadi baroreseptor ini merupakan nervus afferent yang berfungsi untuk menghantarkan rangsangan uh, ke otak nantinya akan diterjemahkan oleh korteks cerebri. Uh, pada baroreseptor yang ada di sinus aorta ini, proses penghantaran rangsangan atau sinyal ini dibawa oleh nervus ke-10 atau nervus vagus. Sedangkan di bagian atas itu ada yang namanya sinus carotis communis. Lalu di situ juga terdapat baroreseptor, tetapi yang menjadi perbedaan di dalam sinus carotis communis ini reseptornya dibawa oleh nervus ke-9, yaitu nervus glossopharyngeus. Jadi ketika terjadi suatu keadaan tekanan darah di bawah 100 ml air raksa, katakanlah 90 ml air raksa, maka baroreseptor akan mengirimkan sinyal kepada medula spinalis untuk nantinya diterjemahkan bahwa di situ terdapat suatu keadaan tekanan darah yang rendah, dikirimkan ke medula spinalis. Lalu di dalam medula spinalis ini terdapat 3 sel yang bekerja, yaitu yang pertama ada cardiac acceleration center atau cardiac center, lalu yang kedua ada vasomotor center, dan yang ketiga cardiac inhibitory center. Jadi cardiac acceleration center dan vasomotor center ini merupakan saraf simpatis, sedangkan cardiac inhibitory center ini merupakan saraf parasimpatis atau nervus parasimpatis. Lalu bagaimana fungsi dari cardiac acceleration center dan atau bagaimana fungsi dari ketiga sel tersebut. Jadi ketika terjadi suatu atau ketika mendapatkan sinyal dari reseptor, maka di medula spinalis di nucleus tractus solitarius yang di dalamnya itu terdapat 3 sel yang berbeda tadi, maka dikirim ke situ. Nanti di nucleus tractus solitarius itu akan menyuruh yang namanya vasomotor center dan cardiac acceleration center untuk bekerja dan mengstop atau menginhibit cardiac inhibitory untuk menstop untuk bekerja. Lalu apa fungsi dari cardiac acceleration center dan vasomotor center? Jadi cardiac center atau cardiac acceleration center ini berfungsi untuk meningkatkan heart rate atau tekanan nadi. Jadi ketika tekanan nadi naik, maka cardiac output naik dan tekanan darah akan naik. Sedangkan pada vasomotor center, vasomotor itu bersifat vasokonstriksi. Jadi ketika terjadi vasokonstriksi, maka radius akan kecil. Semakin kecilnya radius, maka resistensi akan semakin tinggi dan itu dapat meningkatkan tekanan darah. Lalu di sini selanjutnya yaitu terkait dengan kompensasi jantung terhadap hipotensi. Jadi perlu diketahui di bawah
nukleus tractus solitarius itu terdapat torakal 1 sampai 5, yang mana ketika terjadi kondisi hipotensi, maka cardiac center itu akan mengirimkan sinyal kepada praganglion yang kemudian akan diberikan ke SA node dan AV node yang berada di jantung, yang mana SA node ini memiliki reseptor yang disebut dengan beta 1 adrenergic receptor, di mana beta 1 adrenergic receptor ini akan berikatan dengan hormon norepinefrin, yang mana ketika mereka itu berikatan, maka akan menstimulus yang namanya G-stimulus. Jadi kemudian G-stimulus itu akan mengeluarkan GDP dan memasukkan GTP, lalu kemudian akan merangsang yang namanya adrenalate siklase atau AC. Kemudian AC akan merangsang dan akan berubah menjadi merubah ATP menjadi siklik AMP, yang kemudian akan menstimulus protein kinase A, yang mana itu akan membuka suatu gerbang kalsium, yang kemudian kalsium yang berada di luar SA node itu akan masuk, yang kemudian akan di SA node itu terjadi peningkatan kalsium, yang mana peningkatan kalsium itu akan memicu terjadinya kontraksi, sehingga hal tersebut mengakibatkan peningkatan dari nadi. Kemudian peningkatan nadi itu dapat meningkatkan cardiac output, dan peningkatan cardiac output itu akan meningkatkan tekanan darah. Bagaimana yang terjadi di dalam miokardium atau otot jantung? Di dalam miokard itu terdapat suatu reseptor juga, namanya beta 1 adrenergic receptor, yang kemudian akan berikatan dengan norepinefrin, yang mana ikatan itu akan menstimulus G-stimulus dan merangsang GDP, dan akan mengeluarkan GDP dan memasukkan GTP, kemudian akan merangsang adrenalate siklase, dan akan mengubah ATP menjadi siklik AMP, yang kemudian akan menstimulus protein kinase A, yang kemudian juga sama, yaitu akan membuka suatu gerbang kalsium, sehingga kalsium akan masuk ke miokardium, dan di dalam ketika terjadi peningkatan kalsium di dalam miokardium itu akan menyempitkan jembatan pemisah antara aktin dan miosin, atau meningkatkan dari cross bridge, sehingga itu dapat meningkatkan kontraksi dari jantung dan meningkatkan end-diastolic volume. Sehingga dengan meningkatkan end-diastolic volume, maka stroke volume akan meningkat dan tekanan darah akan meningkat. Nah, selanjutnya bagaimana mekanisme yang terjadi di dalam ginjal. Jadi ketika tekanan darah menurun, maka akan dibawa pembuluh darah ke ginjal. Kemudian ginjal akan merespon dengan mengeluarkan hormon yang namanya renin, dan renin ini akan masuk melewati pembuluh darah yang akan masuk ke hati, di mana renin akan mengaktifkan angiotensinogen yang dikeluarkan oleh hati secara konsisten, dan akan menjadikan angiotensin 1, sehingga angiotensin itu akan masuk ke pembuluh darah dan akan dioptimalkan kerjanya di
paru-paru dan akan diubah menjadi AC dan akan berubah menjadi angiotensinogen 2, angiotensin 2, dan angiotensin 2 ini akan meningkatkan kontraktilitas dari jantung dan terjadi vasokonstriksi dari pembuluh darah. Jadi ketika vasokonstriksi itu meningkat, maka radius akan mengecil. Semakin kecil radius, maka akan meningkatkan dari resisten. Semakin tingginya resisten, maka akan meningkatkan tekanan darah. Jadi itulah yang terjadi atau itulah mekanisme dari tubuh ketika tubuh pada situasi atau ketika tubuh mengalami kondisi hipotensi atau tekanan darah rendah. Cukup sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.